kelompok 10 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori Belajar Kognitif. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nurul Aini Fitriana. Yang kedua Novita Kornelia Putri. Dan yang ketiga Rinca Widya Abadi. Teori kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang berpusat dan berfokus pada proses belajar yang memasukkan cara berpikir dengan kompleks dan dalam sistemnya. Ciri-ciri teori kognitif. 1. Perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalamnya. 2. Mementingkan peran fungsi kognitif. 3. Mengutamakan keseimbangan dalam diri individu. 4. Perilaku manusia sangat ditentukan oleh masa kini. 5. Pembentukan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kognitif. 6. Ciri khas dalam pemecahan masalah menurut teori kognitif adalah adanya insight. Teori kognitif menurut para ahli. 1. Teori Gestalt. Pokok pandang Gestalt bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Pandangan Gestalt lebih menekankan pada perilaku moral. Beberapa aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran meliputi 1. Pengalaman insight. 2. Pembelajaran bermakna. 3. Perilaku bertujuan. 4. Prinsip ruang hidup. Dan yang terakhir transfer dalam pembelajaran. 2. Teori belajar medan kognitif dan Kurt Lewin. Kurt Lewin mengembangkan teori belajar medan kognitif, menitik beratkan perhatian pada kepribadian dan psikologi sosial. Tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan baik berasal dari dalam individu seperti tujuan, kebutuhan, dan tekanan kejiwaan. 3. Teori perkembangan kognitif Jan Peetz. Perkembangan kognitif adalah suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Perkembangan kognitif berlangsung melalui 4 tahap. Yang pertama tahap sensor motor 0 sampai 1,5 tahun. Yang kedua tahap operasional itu 1,5 tahun sampai 6 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret 6 sampai 12 tahun dan yang terakhir tahap formal operasional 12 tahun ke atas. 4. Teori Discovery Learning dari Jeremy S. Brenner. Konsepnya adalah belajar dengan menemukan siswa mengorganisasikan bahwa pelajaran yang dipelajari dengan satu bentuk akhir yang sesuai dengan tingkat kemajuan berpikir anak. Ada 3 tahap perkembangan intelektual menurut Brenner. Yang pertama enaktif, yang kedua ikonik, dan yang terakhir simbolik. Aplikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan minat dan meningkatkan referensi belajar, perlu meningkatkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan, dan perbedaan individu pada siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai teori belajar kognitif. Jika ada kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.